Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, para pioner yang ada di Indonesia, selamat pagi. Dan tentunya habis sholat subuh, ya kita merelaxkan pikiran kita dan sambil memantau market. Dan kini teman-teman, P-Network ada gebrakan baru dan terobosan yang luar biasa yang diluncurkan oleh Nicholas Kokalis. Bahwasannya P-Network buka pendaftaran aplikasi langsung ke mainnet, nggak perlu tunggu persetujuan. Saya sudah mengatakan bahwasannya Nicholas Kokalis tidak akan diam untuk pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Tentu akan ada terobosan-terobosan yang brilian yang akan terus diluncurkan oleh sosok Nicholas Kokalis. Nicholas Kokalis seorang dokter dan Cheng Diaopan seorang dokter alumni Oxford yang cerdas, yang jenius. Tentunya mereka tidak akan tinggal diam dengan langkah-langkah pihak-pihak yang mengintervensi, yang memboikot perkembangan P-Network. Sehingga Kokalis terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang betul-betul tujuan untuk membesarkan P-Network ya di seluruh dunia. Lantas teman-teman, apa langkah-langkahnya dengan P-Network membuka pendaftaran aplikasi langsung ke mainnet tanpa perlu menunggu persetujuan? Dan kini bikin gebrakan baru setelah harga mengalami kemerosotan, tiba-tiba kini P-Network membuka pendaftaran aplikasi berbasis Pi langsung ke mainnet tanpa perlu menunggu persetujuan. Jadi biasanya pengembang itu ya, untuk itu ke tambang dia harus menunggu persetujuan ya. Ini tidak lagi langsung bisa karena ada kejar tayang pihak dari Kortim. Pendaftaran aplikasi tanpa persetujuan Pi langsung ke mainnet tentu menjadi kabar menggembirakan bagi para pengembang Bitcoin. Ini sekaligus sebagai momentum penting dalam evolusi ekosistem blockchain. Pendaftaran langsung ke mainnet ini akan segera berlaku. Pengembang yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan langsung untuk mendaftarkan aplikasi berbasis Pi dengan antarmuka interface ekosistem mainnet tanpa memerlukan persetujuan dari tim inti atau core team. Nah, teman-teman, jadi dipermudah. Jadi bagi para pioner itu sangat dipermudah ya, karena dia ingin lebih cepat mengembangkan komunitasnya semakin besar. Yang tadinya harus ada persetujuan dari pihak core team dulu, sekarang tidak. Artinya Nicholas Kokalis ini bertujuan untuk supaya lebih mendalam ya, dan percepatan lagi ya, dikalikan untuk percepatan lagi untuk komunitasnya semakin besar dan semakin masuk ke sendi-sendi dalam negara ya. Kalau bisa di setiap negara itu terus berkembang network ini ya. Terdapat beberapa tujuan dari aturan baru ini. Pertama, memperlancar proses pengembangan. Kedua, memperluas jumlah aplikasi. Ketiga, meningkatkan utilitas Pi di dunia nyata. Dan keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terdesentralisasi. Nah, teman-teman ya. Ini teman-teman posisi agak hujan, posisi hujan. Jadi kalau suaranya agak kresek ya maklum ya. Agak maklum karena ini suaranya sedang hujan. Jadi tujuannya teman-teman, aturan baru yang diluncurkan oleh pihak P-Network atau core team ini ya, itu untuk memperlancar proses pengembangan. Jadi untuk memperlancar dan juga untuk proses pengembangan biar lebih cepat, berkembang pesat ya komunitas ini ya. Dan kedua, memperluas jumlah aplikasi. Nah, jadi jumlah aplikasi itu biar lebih perluas ya. Dan yang ketiga, meningkatkan utilitas Pi di dunia nyata. Dia meningkatkan utilitas. Nah, ini agak lebih deras hujan teman-teman ya, kresek ya. Dan keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terdesentralisasi. Selain itu, keputusan Pi ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, terbuka, dan terdesentralisasi, yang memperdayakan para pengembang untuk membangun aplikasi inovatif tanpa menghadapi rintangan birokrasi. Nah, jadi tidak ada faktor penghambat dari segi birokrasi pun agar lebih cepat ya, dan juga aplikasi yang inovatif ya, yang tidak ada banyak hambatan. Dengan menghilangkan persyaratan persetujuan, P-Network menunjukkan kepercayaan pada komunitas pengembangnya dan memperkuat visinya tentang ekosistem blockchain yang benar-benar
mandiri. Nah, dengan ini teman-teman, bahwasannya pihak core team itu sudah menyerahkan dan kepercayaan kepada pengembang komunitas. Kenapa? Karena ini dipermudah, karena ini ingin semakin meludaknya komunitas P-Network ini, dengan tujuan ya semakin besar komunitas maka akan semakin besar pula untuk utility-nya dan juga kepercayaan investor terhadap P-Network. Karena ini masih akan ada misi lagi untuk menuju ke bursa-bursa yang selanjutnya. Karena ini akan listing terus di bursa-bursa yang masuk ke 10 besar ya, tanpa kita harus menunggu listing di Binance terlebih dahulu. Pendaftaran aplikasi tanpa persetujuan beri kemudahan pengembang. Di masa lalu, pengembang yang ingin mengintegrasikan aplikasi mereka ke mainnet P-Network harus menjalani proses pra-persetujuan. Langkah regulasi ini berlaku untuk mencegah aplikasi berkualitas rendah memasuki ekosistem. Tentu aturan ini menciptakan hambatan bagi pengembang yang ingin berkontribusi pada pertumbuhan jaringan. Jadi kalau dulu prosesnya butuh tahap. Jadi tidak bisa langsung menunggu persetujuan dulu, baru bisa kita lanjut ke mainnet. Dan ini tidak dipermudah ya, dengan tujuan supaya mempercepat ekosistem P-Network ini. Sekarang, dengan penghapusan langkah persetujuan ini, pengembang dapat segera mengirimkan dan mendaftarkan aplikasi mereka. Dengan demikian memungkinkan pengembang menjangkau basis pengguna P-Network yang luas dengan lebih cepat. Nah, itu tujuannya teman-teman. Jadi dihapuskan langkah persetujuan ini, gunanya pengembang dapat segera mendaftarkan aplikasi mereka ya, dengan memungkinkan pengembang itu bisa menjangkau ya basis pengguna P-Network yang lebih luas ya dan lebih cepat. Jadi keinginan core team ini dari pihak Kokalis agar P-Network ini komunitasnya lebih luas lagi dan juga ya lebih cepat untuk berkembang. Nah, bayangkan teman-teman, ini sudah pakai jurus kilat. Artinya Nicholas Kokalis ini sudah mengeluarkan terus jurus-jurusnya, terobosan-terobosannya yang brilian ya. Sehingga ini akan bikin pihak investor dan pooler semakin pusing melihat terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kokalis. Tentunya teman-teman lihat saja next time akan ada muncul terus inovasi-inovasi dari para pendiri atau core team P-Network ini, tentunya Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diaopan itu selalu ya berinovasi dan juga selalu memberikan terobosan-terobosan yang membuat gembira para komunitas P-Network, tentunya pioner di seluruh dunia. Dengan begitu akan meningkatkan jumlah aplikasi terdesentralisasi dApps dalam ekosistem P secara signifikan. Selain itu juga memberi pengguna lebih banyak layanan produk dan pengalaman yang didukung oleh P-Coin. Nah, teman ya, saya sudah mengatakan di konten sebelumnya, lihat saja nanti ide-ide brilian, terobosan-terobosan brilian yang diluncurkan oleh Kokalis ya, nanti lihat saja nanti ini terbukti ya, ketika terombang-ambing P-Network ini harganya goncang oleh oknum-oknum yang intervensi ya, yang memberikan put-put, dan kini langsung meluncurkan ya, inovasi baru guna untuk mempercepat, memperluas ya komunitas, sehingga ini akan lebih menanamkan kepercayaan investor untuk masa yang akan datang. Penghapusan persyaratan persetujuan diharapkan dapat memicu lonjakan aktivitas pengembangan dalam P-Network. Pergerakan ini akan membawa beberapa manfaat utama bagi pengembang dan pengguna. Nah ya, 1. Pertumbuhan pasar aplikasi berbasis P. Dengan mempermudah pencantuman aplikasi P-Network, menghilangkan salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan blockchain. Pengembang yang sebenarnya ragu-ragu karena proses persetujuan yang panjang ini karena dapat meluncurkan proyek mereka tanpa penundaan. Hal ini akan menghasilkan peningkatan besar dalam aplikasi dan pasar dan platform sosial. Hingga proyek game, layanan keuangan, dan NFT yang semuanya beroperasi dalam ekosistem P-Network. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi nanti sudah merambah ke gamenya dan juga NFT-nya. Jadi sama seperti kripto-kripto yang besar. Jadi bukan hanya kripto yang besar saja bisa mengembangkan NFT ya, dan juga proyek-proyek game, P-Network pun akan menjalar ke sana. Katanya dianggap proyeknya tidak jelas ya, penggunaan dana itu tidak jelas, tidak transparan. Nah, ini dia akan meluncurkan
ya alokasi dana itu ke proyek-proyek game dan NFT. Nah, kedua, peningkatan utilitas dunia nyata untuk Bitcoin. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi mata uang kripto apapun adalah membangun kasus penggunaan di dunia nyata. P-Network selalu berfokus untuk memastikan bahwa Bitcoin bukan sekadar aset spekulatif, tetapi mata uang fungsional yang digunakan dalam transaksi harian. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang diluncurkan, pengguna Pi akan memiliki lebih banyak variasi layanan tempat mereka dapat membelanjakan, memperdagangkan, dan memanfaatkan Bitcoin mereka yang memperkuat nilai dan kegunaannya. Nah, selama ini Bitcoin ini dianggap bukan suatu yang penggunaannya itu ya tidak terfokus dan juga dianggap hanya sekadar aset digital yang spekulatif. Ya. Spekulatif artinya bisa untung dan bisa rugi kita untuk memegang ini karena tidak jelas, dianggap proyeknya tidak jelas, tidak transparan. Nah ini dia akan lebih rinci lagi ya, memberikan klarifikasi dan juga edukasi kepada para investor yang ragu, yang juga memberikan kabar miring tentang P-Network. Ketiga, peningkatan visibilitas dan adopsi bagi pengembang. Bagi pengembang, pembaharuan ini merupakan peluang emas untuk menjangkau audiens global aplikasi yang terdaftar di mainnet ekosistem. Intervensi akan segera terlihat oleh jutaan pengguna. Pi memberikan alasan akses komunitas siap pakai yang terdiri dari calon pengguna dan pelanggan. Tingkat exposure ya, ini tak terlindungi dibandingkan dengan pasar aplikasi tradisional, tempat pengembang harus berinvestasi besar dalam pemasaran untuk mendapatkan daya tarik. Nah, ya. Jadi dia untuk lebih cepat untuk mendapatkan daya tarik investor. Keempat, percepatan inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Nah, dengan ekosistem yang lebih terbuka dan dinamis, pengembang akan dapat dengan cepat mengulangi, meningkatkan, dan memperluas aplikasi mereka. Tidak adanya penundaan persetujuan akan mendorong pembaharuan yang sering, peningkatan fitur dan eksperimen yang mengarah ke lingkungan yang lebih inovatif dan kompetitif. Ini akan segera langsung menguntungkan pengguna yang akan merasakan layanan berkualitas lebih tinggi dan aplikasi blockchain yang canggih. Nah, ini teman-teman, inilah jawaban dan terobosan yang dilakukan oleh Kokalis, dan semoga news ini membuat para komunitas pionir seluruh dunia gembira menyambut ya terobosan yang dikeluarkan Kokalis, dan ini akan terus berkembang semakin pesat, semakin besar, semakin mendalam komunitas P-Network, dan akan ya bisa menarik perhatian investor untuk ya bergabung menjadi investor P-Network, dan semoga terus listing di bursa-bursa besar dan akan bisa memompa harga P-Network untuk masa yang akan datang. Tetap disclaimer on Dior. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu share kepada saya, like, share, serta komen, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.